Empu Ragendra menghela napas panjang. Tatapannya jatuh pada Jaka Wening, yang kini berlutut sopan di depannya. Berbahaya sekali, gumamnya, sambil melepaskan genggaman pada si bocah. Jaka Wening menunduk, wajahnya dipenuhi rasa hormat. Empu bukan hanya sakti dan berhati luhur, tetapi juga amat cerdik, katanya pelan. Alis Empu Ragendra berkerut halus. Cerdik? Mengapa kau berkata begitu? Empu mampu menaklukkan para pendekar itu. Berarti empu sakti. Empu membiarkan mereka pergi dan tidak membalas dendam. Berarti empu berhati budiman. Dan empu mencatat semua jurus mereka, lalu mengalahkan mereka dengan ilmu mereka sendiri. Itu tanda kecerdikan yang tak tertandingi. Tatapan Empu Ragendra berubah. Ada binar kagum, juga keheranan. Wah, soal kecerdikan, sepertinya kelak aku harus berhati-hati kepadamu, katanya sambil tertawa kecil. Kecerdikan sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup di dunia yang penuh kelicikan ini. Tahukah kau, kalau aku melawan mereka secara serentak tadi, tanpa siasat, belum tentu aku mampu menang. Ia berbalik hendak pergi. Kau sudah bebas dari bahaya. Sekarang, aku pergi. Namun Jaka Wening menatap mayat ke-11 penduduk dusun yang berserakan di tanah. Dadanya bergetar. Empu, suara itu membuat Empu Ragendra berhenti. Ia terkejut. Ia tak pernah menghentikan langkah hanya karena dipanggil orang. Hanya suara ayahnya sendiri, Raja Ketiga Bukit Pelangi, yang dapat menghentikan langkahnya. Namun suara bocah ini, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ada apa lagi? Tanyanya tanpa menoleh. Dengan tetap berlutut, Jaka Wening berkata lantang. Empu, sudikah menerima hamba sebagai murid? Empu Ragendra berbalik sepenuhnya. Ia mendekati bocah itu. Siapa namamu? Namaku Wening. Jaka Wening. Aku lari dari dusun setelah ayah dan ibu terbunuh. Aku bersembunyi di hutan, karena muak melihat kekejaman manusia. Di sini, aku merasakan kedamaian. Empu Ragendra mengangguk perlahan. Kalau kau ingin jadi muridku, apa yang hendak kau pelajari? Bukan hanya ilmu kesaktian, tapi kebijaksanaan empu. Kalau tujuanmu hanya belajar silat, kata Rijendra, mengapa kau menolak saat para tokoh tadi menawarkan diri menjadi gurumu? Ilmu mereka hebat. Mereka kuat, tapi hatinya kasar. Yang kutakuti bukan ilmu mereka, tapi kerasnya jiwa. Aku mengagumi empu, bukan karena kekuatan semata, tetapi karena belas kasih yang tersembunyi dalam tangan empu. Empu Ragendra tertegun. Kalau kau belajar silat, untuk apa kau memakainya? Untuk menolong orang yang lemah, untuk mencegah tragedi seperti yang menimpa penduduk dusun ini. Ilmu pengobatan saja tak cukup. Tanpa kekuatan, aku tak bisa menjaga mereka dari para durjana. Aku tinggal di Bukit Pelangi, tempat angin dan badai tak pernah berhenti. Hidup di sana keras, jauh dari kenyamanan. Apa kau sanggup? Kesukaran apapun hamba terima. Tak ada ilmu yang lahir tanpa penderitaan. Empu Ragendra tersenyum. Yang kali ini benar-benar tulus. Ia telah melihat kejernihan hati, kekuatan tekad, dan kecerdasan yang jarang ditemui, bahkan pada orang dewasa. Anak ini luar biasa, jauh melebihi yang tampak. Baiklah, Jaka Wening, jika memang itu kehendakmu, ikutlah denganku. Tapi jangan menyesal kelak. Ia lalu berbalik lagi. Suhu, tunggu. Suara itu lagi kembali membuatnya menoleh. Meski ia kesal, karena merasa tidak berdaya di hadapan bocah 7 tahun itu. Apalagi, Suhu, bagaimana hamba bisa pergi meninggalkan ke-11 mayat ini tanpa dikubur? Jangan biarkan mereka dibiarkan membusuk. Habis, apa maumu? Hamba harus mengubur mereka dulu. Kalau aku melarangmu, maaf, Suhu, hamba yakin Suhu tak sekejam itu. Tapi, andai Suhu benar-benar melarang, hamba tetap akan membangkang. Ini bukan persoalan takut atau taat, melainkan benar dan salah. Mata Empu Ragendra membelalak. Anak macam apa kau ini? Baru jadi murid? Sudah siap membangkang guru? Hamba ingin menjadi murid yang belajar kebenaran. Jika hamba menuruti perintah Suhu yang tidak benar, bukankah itu artinya hamba menyeret Suhu ke dalam kesesatan? Empu Ragendra terdiam lama. Kemarahan yang sempat muncul padam begitu saja. Ia mengangguk, matanya berubah lembut. Lakukanlah. Aku tunggu. Terima kasih, Suhu. Hamba tahu Suhu berhati putih. Jaka Wening mulai menggali tanah dengan cangkul kecil pemberian orang dusun.
Ia bekerja tanpa mengeluh. Keringat mengucur deras, tapi ia tak berhenti. Setengah hari bekerja, tanah baru terbuka cukup untuk 2 mayat. Empu Ragendra memandanginya dari bawah pohon. Anaknya lembut, tapi tekadnya keras. Gumamnya, sungguh aneh. Akhirnya ia bangkit, merampas cangkul itu dari tangan muridnya. Tanpa sepatah kata pun, ia mulai mencangkul. Dalam sekejap, tanah berhamburan, dan tubuh Empu Ragendra seolah berlipat-lipat banyaknya. Dalam waktu singkat, lubang besar yang cukup untuk menanam ke-11 mayat itu telah tergali. Jaka Wening menangis terharu, menyeret satu persatu mayat itu ke dalam lubang air mata, mengalir tanpa ia tahan. Empu Ragendra membantu menutup lubang itu. Di depan mulut gua kediaman Jaka Wening, kini berdiri sebuah gundukan tanah besar. Kuburan itu menjadi saksi awal perjalanan seorang bocah kecil yang kelak mengguncang dunia persilatan.